Oke, balik lagi di channel Bapak Deso. Channel yang memberikan info gak penting tadi penting. Yuk, kesempatan kali ini aku mau servis ya, servis mobil all new Terios. Kebetulan sudah waktunya servis, ini malah telat. Kilometernya udah 15.000. Dalam pemakaian ini udah pas ya, 1 tahun. Aku beli di bulan Juni 2019. Ini udah 1 tahun, jadi seharusnya 20.000 sih kalau 1 tahun kalau memakai normal. Ini karena mobil juga jarang tak pakai, paling cuma dalam kota sama dipakai kantor aja. Sama ini aku hari ini servisnya juga selain servis rutin juga mau benerin seal pad ya. Seal padnya ini nggak tahu kok kayak nyantol gitu loh. Ya ini nanti kita benerin ya, kita langsung tanya ke bengkel resminya, nanti tepatnya di Pasuruan, di Astra Daihatsu Pasuruan. Oke teman-teman, ini perjalanan menuju ke Astra Daihatsu Pasuruan ya, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 76, Kelurahan Bugulor, Kecamatan Panggung-Rejo, Pasuruan. Kebetulan Pasuruan ini memang bengkelnya baru ya, biasanya aku servisnya di Malang, sekarang karena di Pasuruan ada jadi pindah di Pasuruan aja. Oke, lanjut, ini sudah nyampe teman-teman. Teman, kalau di bengkel ini harus pakai masker ya, sejak COVID ini harus sesuai protokol kesehatan dari COVID ya. Oh ya, yang perlu dibawa nanti yaitu nih ya, buku servisnya. Jadi buku servis sama apa ya? Buku servis aja sih. Nah, oke. Ini kondisinya nih. Di bengkel ini sekarang cenderung sepi ya. Yang nyervis juga nggak ramai seperti biasa. Coba lihat ini. Jadi kondisinya memang sepi banget. Cuma ada 4 antrian. Aku dapat di nomor 4. Nah, ini. Jadi memang nggak seperti biasa ya. Nah, ini lihat. Loh, sepi banget ya. Sambil nunggu mobilnya diservis, aku punya tips teman-teman. Kalau kalian ke bengkel resmi seperti ini, pas pertama masuk kan ditawarin tuh sama SA-nya item-item atau part-part apa saja yang perlu diganti. Nah ini kita harus selektif karena yang tahu kondisi mobil itu kan yang pakai atau kita sendiri. Jadi kalau misalkan nggak perlu diganti ya nggak usah diganti, ya nggak perlu diservis ya nggak usah diservis. Karena kalau SA ya namanya tugasnya mereka nih, pasti ditawarin semua apa sih yang di 15.000 kilometer yang perlu diganti, pasti mereka mintanya diganti semua. Nah ini kita harus selektif, jangan istilahnya sungkan kalau orang Jawa, tapi malah nanti mengkak di akhir ya. Jadi yang tahu kondisi mobil kan kita, jadi kita harus selektif. Alhamdulillah ya, ini sudah bisa seatbeltnya teman-teman. Makasih mas. Kita lanjut pulang. Iya, sekarang pakai masker semua karena COVID. Iya. Makasih ya Pak. Oke, teman-teman, ini yang aku ceritain tadi. Jadi di servis 15.000 ini habisnya cuma sedikit ya. Meskipun ada COVID, tapi habisnya cuma sedikit. Nah, ini coba lihat. Cuma 348.659. Nah, ini yang tak maksud. Jadi, kita sebagai pemilik kendaraan itu harus aktif menanyakan pada SA-nya ya. Apa-apa aja yang perlu diservis. Jadi, jangan selalu bilang oke. Nah, yang tak maksudkan tadi adalah kalau SA itu kan dia udah tugasnya, pasti ditawarin semua yang perlu diganti apa aja itu pasti, karena salah satu tugasnya dia. Coba bandingin sama yang 10.000 kilometer ya kemarin di bulan apa ini aku nyervis, bulan sama-sama di Pasuruan.
aku nyervis di bulan Desember ya. Coba lihat, kenanya adalah 1.076.000. Nah, ini kenapa bisa mahal seperti ini? Karena waktu itu aku oke aja, ditawarin nggak sempat ditawarin sih. Jadi SA-nya itu cuma, Pak ini servis 10.000 km, pakainya seperti ini. Oke, ya aku bilang oke aja, waktu itu nggak aktif ya, nggak aktif bertanya, akhirnya bengkak di belakang. Nah, ini jangan salah ya. Jadi Daihatsu itu menawarkan yang sampai 50.000 km itu hanya jasanya. Kayak part-partnya seperti ini, itu dia nggak gratis. Nah, ini salah satunya di 10.000 km aku udah disporing sama balancing. Padahal mobil itu kan nggak aneh-aneh, maksudnya nggak aku ajak untuk berat ya kerjaannya. Jadi dia nggak aku buat grab dan lain-lain. Jadi menurut aku sih seharusnya di 10.000 km nggak perlu untuk di service kayak sporing balancing. Harusnya di nanti di 20.000 baru sporing balancing. Oke, cukup sekian informasinya, lumayan jelas ini. Jadi sekali lagi pesan pada semua teman-teman, kalau ke bengkel resmi jangan sungkan untuk tanya pada SA-nya dan jangan sungkan untuk menolak. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya. Thank you.